Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Aspirasi Ruang Inspirasi Sekolah Indonesia Kairo. Perkenalkan, nama saya Salsabila Qurratu Aini dari kelas 9. Di episode kali ini, kita kedatangan sosok istimewa. Kepala Sekolah Baru Sekolah Indonesia Kairo. Baru 3 bulan bertugas di Negeri Para Nabi. Beliau datang membawa semangat dan harapan baru. Siapakah beliau? Apa kesan pertamanya di Mesir? Dan apa harapannya kita semua di SIK? Mari kita sambut bersama Bapak Priyo Nugroho, Kepala Sekolah Baru Sekolah Indonesia Kairo. Halo, Salsa. Halo Pak, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Bapak udah makan hari ini? Sudah dong, masa Wih. belum? Masih lemes ya? Kelihatan lemes. Enggak Pak, semangat Ya, Pak. oke. Kalau Bapak boleh diceritakan, bagaimana Bapak bisa terpilih dan akhirnya dipercaya untuk menjadi Kepala Sekolah Indonesia di Kairo. Bisa dijelasin proses seleksinya gimana sih Pak? Oke. Jadi kalau kita bicara masalah proses seleksi, lumayan panjang. Dulu di tahun 2024 itu kira-kira di bulan Maret itu kita ada semacam assessment, ada pendataan dari kementerian untuk mengikuti seleksi ini. Nah, salah satu syarat mengikuti seleksi ini adalah para kepala sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK yang pernah menjuarai atau pernah memenangkan kompetisi di tingkat nasional. Nah, pada tahun 2022-2023. Nah, kebetulan saya pada tahun 2023 menjadi 5 terbaik kepala SMK inovatif tingkat nasional. Wow. Jadi bisa bisa berhak mengikuti seleksi. Nah, dari pendataan itu pertanyaan pertama dari kementerian adalah bersedia mengikuti proses seleksi. Nah, waktu itu saya menjawabnya, ya insya Allah bersedia, seleksi administrasi, kemudian ada yang namanya self-assessment, kemudian ada critical incident, kemudian ada wawancara, kemudian membuat membuat makalah. Nah, di mana makalah itu bagaimana mengembangkan melalui manajemen yang dikembangkan oleh kepala sekolah untuk membangun sekolah Indonesia di luar negeri. Dan terakhir, seleksi terakhirnya adalah kami yang kandidat-kandidat itu dengan para atas pendidikan dan kebudayaan di masing-masing negara yang akan dituju, itu kami ada semacam pendalaman. Nah, saya cocoknya di mana, terus kandidat yang lain cocoknya di mana, dan alhamdulillah saya dinyatakan diterima dan ditempatkan di Kairo. Awalnya dari 43 kalau tidak salah yang terdaftar, dan yang sampai di seleksi akhir ada 21, dan yang penempatan ada 5, seperti itu. Ya. Oh, begitu. Kalau Bapak perasaannya jadi terpilih menjadi kepala sekolah di luar negeri gimana perasaan Bapak? Ya, yang pasti sangat senang dan bangga. Bahkan kalau boleh disampaikan itu ketika membaca pengumuman itu terpilih sebagai 1 dari 5 yang ditempatkan di Sekolah Indonesia luar negeri, itu terharu, bahkan bisa kayak baca, kayak air mata tuh langsung ngalir, teringat bapak saya. Teringat bapak, teringat orang tua. Jadi ya perjuangan selama ini terbayar sudah, karena proses seleksi tadi dari Maret, pengumuman September,
itu prosesnya berapa bulan, hampir 6 bulan Lumayan lebih, dan lama. itu sangat sangat menguras tenaga dan pikiran. Pasti bangga ya orang tua ya. Insya Allah, Insya Allah, amin amin. Nah, keren sih Pak ceritanya. Ya. Jadi kalau kita lompat ke momen yang mungkin paling mengesankan, pertama kali Bapak menginjakkan kaki di Kairo, apa hal yang Bapak paling rasakan pas pertama kali di Kairo tuh? Ya rasanya kayak kayak apa ya? Kayak sebenarnya kalau ini ya kayak kaget, karena kan selama ini kan lihat Kairo itu kan hanya di film. Kalau saya kan nonton Ketika Cinta Bertasbih kan, Wah, Ayo Saya Cinta, itu kayaknya kan lihat Sungai Nil, ada Alexandria, itu kayaknya piramid, kayaknya asik. Tapi perjalanan dari bandara sampai ke rumah rumah yang saya tempati, rasanya nggak beda jauh dengan Indonesia kan. Hiruk iya. pikuknya, misalkan kalau lihat kanan kiri ya mirip-mirip Jakarta seperti itu. Cuman ya pastinya pastinya senang, bangga, eh, bisa bisa berkarya untuk negeri, tapi di luar negeri. Keren keren Pak. Keren. Bapak se pas pertama kali di Kairo tuh Bapak udah kayak selama 3 bulan di Kairo tuh Bapak udah pernah nyobain makanan Mesir gak? Pernah. Kira-kira apa aja makanan Mesirnya? Kalau Selama 3 bulan ini. saya, kalau namanya mungkin belum belum apa ya belum belum fasih menyebutkan. Tapi saya kelompokkan jadi dua, manis dan gurih. Kalau manis, insya Allah sudah bisa menerima. Tapi kalau yang gurih-gurih itu masih milih-milih, karena ada beberapa dari bumbu rempahnya itu masih belum bisa klik dengan lidah gitu, seperti itu. Bapak udah pernah cobain kibdah belum? Nggak tahu saya, belum Kibdah belum. itu kayak apa? Gimana? Daging hati Daging hati. campur dengan ish. Oh, belum pernah. Belum. Yang pakai roti itu, Iya, pakai roti itu. kayak hotdog itu. Iya, Bukan? pakai yang kayak hodok itu. Oh, pernah sih kayaknya, pernah. Itu pernah nyoba sekali. Enak. Pernah, enak. Ya, pernah. Gimana rasanya? Ya, enak, termasuk yang ya itu tadi namanya saya nggak tahu, mungkin pernah nyoba. Itu salah satu yang cocok di lidah. Itu karena beberapa ada yang kurang cocok, yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya, benar. Nah, kalau selain adaptasi secara pribadi, tentu aja juga ada penyesuaian dalam dunia kerja, terutama di bidang pendidikan kan. Kalau menurut Bapak apa perbedaan paling mencolok yang Bapak rasakan antara dunia pendidikan di Indonesia dan di lingkungan sekolah Indonesia di Kairo ini? Yang pasti, karena saya dari SMK, saya dulu dari 2005 sampai 2009 ngajar di SMP. Di sekolah itu hanya satu jenjang aja, SMP. Terus kemudian 2009 sampai saya pindah ke Kairo, itu saya di SMK, di dunia SMK, dan di sekolah itu hanya satu jenjang. Ya, salah satu perbedaan yang paling mencolok dan ini sebagai tantangan adalah di sekolah Indonesia Kairo ini, dari jenjang fondasi, kalau di kurikulum Merdeka menyebutkan fase fondasi, itu ada di PAUD, TK, ya fase fondasi ada di PAUD. Kemudian fase A sampai fase B, C dan D ada di SD, ada di sekolah Indonesia Kairo. Kemudian jenjang SMP-nya ada, jenjang SMA-nya juga ada. Artinya dari fondasi sampai fase F di wajib belajar itu ada semua di sekolah Indonesia Kairo. Itu yang paling mencolok, dan
tentunya ketika keempat jenjang itu ada, tantangannya adalah bagaimana setiap jenjang ini sinkron dari jam pembelajarannya, dari aktivitasnya. Bayangkan saja dari TK, SD, SMP, SMA itu punya waktu jam pembelajaran yang berbeda. SD berapa menit, SMP berapa menit, SMA berapa menit. Dan kita nggak mungkin kalau misalkan waktu SD istirahat, SMP-nya masih belajar, SMP istirahat, SD-nya sudah masuk, SMA-nya masih belajar. Kan nggak mungkin. Artinya kita harus mensinkronkan antara TK, SD, SMP, SMA, itu bisa jalan bareng. Kalau pas istirahat, antara siswa juga bisa berinteraksi, bisa berkolaborasi, bisa saling saling menghargai waktu istirahat, terus pas kegiatan-kegiatan sekolah juga bisa berjalan bareng, tidak membedakan, oh aku ini anak SMA, aku anak, dan itulah hal yang paling mencolok yang saya temukan di Sekolah Indonesia Kairo ini, dan ini jadi tantangan tersendiri buat saya bagaimana bisa bisa menyusun program yang relate, yang relevan, yang pas ketika satu program itu 4 jenjang tadi bisa jalan bareng seperti itu. Karena kan nggak boleh membeda-bedakan. Kita di satu atap seperti itu. Sama sih di Indonesia juga ada sekolah satu atap. Cuman paling 2 jenjang, SD sama SMP atau SMP sama SMA lah. Kalau di Kairo ini, di Sekolah Indonesia Kairo, dari TK sampai SMA ada semua. Nah, itu kan yang buat keren kan itu. Keren banget. Nah, iya kan. Perbedaannya. Jadi kalau ngomong-ngomong soal pendidikan distrik ini Pak, ya, pasti udah mulai ada program-program baru ya, yang jalan atau mungkin rencana-rencana baru ke depan. Bisa diceritakan nggak program apa aja yang dijalankan atau bakal dilanjurkan di SIK? Biar kita semua makin semangat dengan kegiatan Sekolah Indonesia Kairo. Kalau program-program yang pasti ini sudah mulai di tahun ajaran ini, itu sudah mulai diterapkan, mulai dijalankan. Yang pertama, dulu ketika sebelum masuk tahun ajaran baru, sudah dilakukan assessment untuk tiap anak, tiap jenjang, tiap kelas, itu sudah dilakukan assessment. Kemudian itu program yang pertama, kita assessment untuk mengetahui karakteristik setiap siswa. Kemudian yang kedua, setiap pagi sekarang ada pembiasaan mulai dari jam 8 sampai jam 9 lebih 5 menit, itu kita ada pembiasaan untuk semua jenjang. Kemudian yang sudah berjalan lagi adalah setiap minggu wali kelas harus menyampaikan rencana belajar di sekolah, dan itu harus disampaikan kepada orang tua. Itu bagian dari bentuk komunikasi dari sekolah ke orang tua. Dan harapannya ketika wali kelas memberikan informasi terkait dengan belajar untuk minggu depan, itu orang tua menyampaikan ke murid-murid, ke anak-anak, supaya anak-anak ada persiapan. Kan dikirimkannya hari Kamis, nanti hari Jumat Sabtu kan libur. Nah, anak-anak paling tidak bisa membagi waktunya untuk mungkin belajar atau menyiapkan. Nanti di hari Minggu sampai Kamis, anak-anak ketika pembelajaran sudah ready, apa yang harus dibawa, apa yang harus disiapkan. Nah, jadi harapannya nanti ada komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua dengan anak, nanti anak atau murid itu ketika belajar jauh lebih nyaman. Terus sebenarnya ada beberapa program lagi, cuman ini masih dalam taraf evaluasi. Kami belum dari
Bapak Ibu guru, dari tim manajemen belum berani untuk menyampaikan karena ini harus ada perhitungan yang atau analisis yang tepat supaya nanti anak-anak ketika menjalankan program itu bisa nyaman. Tapi paling tidak beberapa tadi yang sudah saya sampaikan, so far sampai hari ini sesuai dengan rencana, on track semuanya, dan bismillah berdampak pada Amin. murid. Tentu saja yang pertama, sekolah itu harus menyenangkan. Ya, Seperti itu. benar-benar. Kalau misalnya, kalau boleh memilih satu harapan untuk tahun ke depan selama bertugas di Kairo, apa harapan terbesar Bapak untuk sekolah dan untuk pribadi? Harapan saya tentu saja baik untuk level sekolah maupun pribadi, tentu saja kalau di level sekolah program itu bisa berjalan, pasti saya harapan itu sudah tercapai atau keinginan sudah tercapai. Ya tentu saja tadi ada 2 atau 3 program tadi yang saya sebutkan itu di semester ini aja, di semester Gasal ini dari Juli sampai Desember kita kita terapkan, dan harapannya hasilnya itu sangat berdampak signifikan untuk anak-anak, untuk siswa, dan insya Allah jika ini benar-benar berdampak dari sisi akademis maupun non-akademis, insya Allah hasilnya pun juga akan baik. Kemudian berikutnya tadi mungkin saya tambahkan sedikit, belum semua kelas, belum semua jenjang, tapi saya pribadi, saya awali untuk yang SMA, itu sudah masuk ke kelas 10, kelas 11, kelas 12, untuk apa? Untuk diskusi dengan anak-anak. Dan diskusinya adalah kaitannya dengan hasil asesmen tadi. Dan kami guru-guru, dan semoga bisa bekerjasama dengan orang tua, itu apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan dari anak-anak, dari murid-murid itu kami bisa menjembatani, kami bisa memfasilitasi dengan dinamika dan segala keterbatasan yang ada, kita berusaha untuk untuk memenuhi lah, mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang menjadi mimpi dari murid-murid sekolah Indonesia kayak. Nice itu. Oke. Sekarang kalau boleh tahu nih Pak, Ya. hal kecil apa sih yang bikin Bapak betah di Kairo sejauh ini? Bisa makan, suasana, atau mungkin interaksi sama siswa-siswi di sekolah Indonesia Kairo? Apa ya yang bikin betah ya? Yang kalau secara apa ya? Kalau secara wujud atau hal atau apa, mungkin saya belum menemukan. Tapi kalau dari diri saya adalah saya itu kan suka tantangan, saya itu suka hal-hal yang baru, dan yang paling penting saya itu suka mencoba apapun yang ada di depan dan membuat itu saya penasaran, itu harus saya coba minimal 1 kali. Nah, kalau sudah mencoba 1 kali dan menikmati, maka akan dicoba terus kan. Nah, seperti halnya saya datang ke Sekolah Indonesia Kairo menginjakkan kaki tanggal 15. Tanggal 16 saya langsung masuk kerja. Nah, tanggal 17-nya saya datang nggak? Enggak. Datang ke sekolah. Iya kan? Tanggal 15, tanggal 16. Sampai hari ini saya datang ke sekolah. Oh, datang ya. Berarti Sekolah Indonesia Kairo apa? Iya, berarti menyenangkan. Iya. Berarti membuat saya selalu ingin datang, ingin berdiskusi sama teman-teman, berinteraksi dengan anak-anak, dan bismillah semoga
selama saya penugasan nanti di Sekolah Indonesia Kairo ini memang benar-benar memberikan dampak yang baik untuk Sekolah Indonesia Kairo. Amin. Kalau ini mau nanya tentang Bapak jalan-jalannya kemana aja? Sejauh ini Bapak jalan-jalannya udah kemana aja di Kairo selama 3 bulan sejauh ini? Mana ya? Yang pasti dari rumah ke sekolah. Ya. Tuh, terus yang kedua sekitaran doi aja, sekitaran doi beli perlengkapan pribadi. Terus kemudian pernah naik metro dari doi sampai pokoknya tujuannya ke Pasar Kalili. Ya benar ya, Pasar Kalili ya. Pasar Kalili ngelewatin Masjid Azhar, Masjid Husain, kemudian 2 kali ke Port Said, acara Scout Camp. Yang pertama Scout Camp bulan April sekolah, yang terakhir kemarin di bulan Juli undangan dari Kepanduan Port Said. Kemudian kemana lagi ya? Semalam sampai ke Nasr City. Iya. Semoga bisa lebih banyak jalan-jalan. Amin. Oh, jangan. Di sini kan jalan-jalannya ke sekolah aja. Iya. Oke, makasih ya banyak Pak udah mau sharing panjang hari ini. Ya. Tapi sebelum kita tutup, boleh ada pesan-pesan santai buat murid-murid Sekolah Indonesia Kairo yang dengerin sekarang, atau mungkin harapan Bapak buat mereka ke depannya? Ya, dimanapun ketika saya menemukan ungkapan ini, sepertinya sekarang pas saya ngajak untuk semuanya, baik saya sendiri sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, orang tua, dan murid-murid siswa di Sekolah Indonesia Kairo, yang perlu kita catat adalah secara kurikulum harus kita akui bahwa di Sekolah Indonesia Kairo itu tertinggal dengan yang ada di Indonesia. Itu harus kita akui. Maka untuk memangkas ketertinggalan itu, kita nggak hanya bisa berjalan maupun berlari, tetapi kita harus melompat. Nah, makanya ketika sekarang di tahun ini ada regulasi baru, dan yang terbaru ini kemarin baru keluar di bulan kemarin, waktu akhir Juli kemarin, kita mendapatkan informasi ada regulasi baru, maka insya Allah nanti di bulan Agustus ini, terutama di tanggal 10 besok, insya Allah harus kita mulai terapkan di sini, supaya untuk memangkas tadi ketinggalan. Maka untuk Sekolah Indonesia Kairo, yuk bareng-bareng kita melompat. Melompat kemana? Melompat ke masa depan dengan budaya dan kebiasaan baru. Jump to the future with new habit and culture. Gitu. Keren. Jadi terima kasih ya Bapak banyak atas obrolannya hari ini. Semoga 3 bulan pertama ini jadi pijakan awal yang kuat untuk tahun-tahun penuh makna di Sekolah Indonesia Kairo. Amin. Bismillah. Kami semua mendukung dan mendoakan yang terbaik. Amin. Sekolah Indonesia Kairo, jaya. Terima kasih Bapak.